Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani dengan NIM E1101231068. Di sini saya akan menjelaskan dua subtema. Yang pertama ada definisi komunikasi dan unsur-unsur komunikasi, serta yang kedua ada komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Definisi dari komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih. Adapun definisi komunikasi yang dinyatakan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949 bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja ataupun tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga bisa dalam hal ekspresi seperti muka, lukisan, seni, dan juga teknologi. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi ini ada 7. Yang pertama ada sumber. Sumber itu biasanya disebut sebagai pengirim ataupun komunikator. Lalu yang kedua ada pesan. Pesan merupakan suatu hal yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Isi pesannya juga biasanya berupa ilmu pengetahuan, informasi, hiburan, dan juga nasihat. Yang ketiga yaitu media. Yang dimaksud media di sini yaitu alat untuk melakukan komunikasi. Media sendiri biasanya bermacam-macam bentuknya, bisa jadi indera manusia ataupun saluran komunikasi seperti telepon ataupun surat. Yang keempat yaitu penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber. Penerima di sini biasanya terdiri atas satu orang atau lebih, bisa juga dalam bentuk kelompok. Lalu yang kelima adalah pengaruh atau efek. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan setelah menerima pesan. Yang keenam ada tanggapan balik. Tanggapan balik ini biasa disebut sebagai umpan balik, yaitu salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan ini termasuk salah satu faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini terbagi menjadi 4 golongan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan juga dimensi waktu. Dan subtema yang kedua ada komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sarjana komunikasi aliran Eropa hanya membagi komunikasi menjadi 2 macam, yakni komunikasi antar pribadi dan juga komunikasi massa. Di Indonesia sendiri ada kalangan yang membagi komunikasi menjadi 2 macam, yaitu komunikasi massa dan juga komunikasi sosial. Sedangkan di tipe komunikasi yang dibicarakan dalam buku yang saya baca, komunikasi dibagi menjadi 4 macam, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan juga komunikasi massa. Komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication merupakan proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu ataupun dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Proses ini terjadi karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap sebuah subjek yang diamatinya atau terbetik di dalam pikirannya. Yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Dan menurut sifatnya komunikasi ini juga dibagi berdasarkan 2 macam, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Yang ketiga ada komunikasi publik atau communication publik. Biasanya juga disebut sebagai komunikasi pidato, komunikasi kolektif, komunikasi retorika, public speaking, dan juga komunikasi halayak. Komunikasi publik ini menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar. Dan yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga, seperti halayak yang sifatnya massal, melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan juga film. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.